Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dan terus bersama kami di Sarjana Entertainment. Rekan-rekan pasti pernah dengar bagaimana kisah kemegahan Taj Mahal sebagai bukti cinta seorang kaisar kepada putrinya, dan bagaimana cerita Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta sebagaimana bukti cinta dari seorang Bondowoso terhadap Nyi Roro istrinya. Bagaimana mereka mewujudkan cinta mereka. Tapi hari ini ada satu hal yang sangat menarik. Sebagaimana satu bukti cinta seorang raja yang besar di Aceh, raja yang disegani di Aceh, raja yang memiliki tahta yang besar dan kekuasaan yang sangat hebat di negeri Aceh, sebagai bukti cinta kepada seorang putri dari negeri seberang, yaitu Putri Kamaliah Maharani yang biasa dikenal Putro Pang di Aceh. Dan seorang raja yang saya maksud itu adalah Sultan Iskandar Muda, yang menjadi sultan di Aceh yang gagah berani dan sangat adil kepada rakyatnya. Raja tersebut membuat satu gunungan yang dimaksud dengan gunungan adalah satu taman untuk menjadi pengobat rindu sang putri terhadap kampung sebelah. Tahu kampungnya di mana? Ya, itu putri ini berasal dari kerajaan Pang di Malaysia sana. Sehingga orang Aceh dan orang Malaysia dari dulunya memang sudah ada ikatan yang sangat erat. Maka dari itu, buat wisatawan khususnya yang dari Malaysia wajib datang ke gunungan ini. Posisi gunungan ini tepat berada di pusat kota Banda Aceh. Oke kawan-kawan, tepat di belakang saya ini yang saya katakan tadi, gunungan yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda yang dipersembahkan untuk istrinya. Gunungan ini sekilas cerita kita flashback ke belakang. Gunungan ini dibuat oleh Sultan Iskandar Muda karena Sultan melihat istrinya sering sedih, istrinya galau karena teringat pada kampungnya yang ada di Pang, Malaysia dulu. Sang istri sering sedih karena istrinya mengingat kampungnya yang dulu. Setelah itu Sultan melihat kenapa istrinya sering sedih. Ternyata Sultan memanggil anggota-anggotanya untuk apa yang bisa kita buat untuk istri saya, sehingga istri saya tidak teringat lagi ke kampung halamannya. Saking cintanya Sultan terhadap istrinya, sehingga Sultan mempersiapkan pasukan dibantu oleh rakyat-rakyat Aceh pada masa itu. Makanya dibangun gunungan ini. Gunungan ini didesain sedemikian rupa sehingga putri tidak teringat lagi kepada kampung halamannya. Jadi putri merasakan dia tinggal di Aceh seperti dia tinggal di negerinya sendiri. Begitu flashback ceritanya sedikit. Dan gunungan ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan setelah putri mandi bersama dayang-dayang. Dan di sini tepat di belakang ini ada satu tempat membasuh rambut putri. Ayo, saya.
tepat di belakang saya ini adalah satu tempat yang dijadikan tempat untuk membasuh rambut putri oleh dayang-dayang dengan menggunakan wangi-wangian yang dicelupkan rambutnya ke sini. Dari dulu aja sudah ada tempat kerimban. Di abad ke-16 sudah ada kerimban. Terus sekarang udah canggih lagi kerimbannya, tapi ini udah nggak kalah canggih nih, beton. Ya, dan teman-teman tahu ini adalah pintu masuk ke gunungan ini. Di sini di abad ke-16 sudah ada di besi ini, entah dibuat setelah ini atau entah dibuat ketika abad 16. Dan bentuknya saya yang agak pendek, terbentur kepala saya kalau masuk ini. Ini sebagai ciri khas dari Rumah Aceh. Bagaimana kalau kita masuk, kita akan tunduk sebagai bukti hormat kita kepada sang pemilik rumah. Pas di dalam komplek ini ada dua bangunan, yang satu berbentuk seperti kotak rumah, yang satu berbentuk persegi. Saya nggak tahu entah yang ini tempat mandinya, entah yang ini tempat mandinya, atau ini tempat bermain, ini tempat mandi. Tapi seperti menurut pengamatan saya, sepertinya ini tempat mandi, itu tempat bermain. Dan di belakang tempat membasuh, tempat kerimban lah, kerimban putri. Ayo ikuti kita terus. Dari abad ke-16 sampai sekarang, gunungan ini masih tetap kokoh berdiri, tidak ada kurang. Tahu dari apa dibuatnya? Gunungan ini bukan dibuat dari semen, bukan dicor, dan bukan dibuat dari besi, tapi gunungan ini dibuat dari putih telur sehingga masih kokoh sampai hari ini. Dan tempat ini sekarang sudah menjadi salah satu situs sejarah yang ada di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Dan rekan-rekan juga bertanya, kalau mandi kan kita perlu air. Airnya dari mana? Sebagai bukti cinta sang raja kepada ratunya, raja menyuruh memerintahkan pasukannya untuk menggali satu sungai yang mata airnya diambil dari mata air Matai, pegunungan Matai. Jauh sana. Kalau dari sini sekitar kurang lebih lebih dari 5 km. Dan sungai itu dinamakan Sungai Gunung Daroy yang ada di samping gunungan ini, menghubungkan ke Taman Putropang. Dulunya Taman Putropang itu satu paket dengan gunungan ini. Kenapa dipisah? Karena sudah dibuat jalan lintas di Kota Banda Aceh. Oke rekan-rekan mau tahu tamannya di mana? Mau kita datang ke tamannya atau udah cukup di sini aja? Mau kan? Ayo kita ke tamannya. Kita lihat bagaimana indah taman persembahan seorang raja. Bukan persembahan seorang saya, sombong amat, tapi seorang raja, sultan yang paling disegani di Aceh. Dan kita sudah sampai ke Taman Putropang. Dan ternyata bendungan yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda sudah dijadikan, sepertinya banyak ikan di sini karena sudah bisa dijadikan spot mancing di Kota Banda Aceh. Ya mantap, kita ke depan bisa bawa pancingan di sini. Ayo kita lihat terus. Dan inilah salah satu aliran sungai yang saya bilang tadi, mata airnya diambil dari mata air pegunungan Matai. Airnya ini digunakan dulunya untuk mandi sang putri. Sekarang taman ini sudah berubah fungsi menjadi sebagai tempat wisata bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Ayo tetap ikuti kita terus, kita lihat ada apa aja di sini. Yang sudah pasti banyak ikan, banyak yang mancing. Walaupun tempat ini tidak lagi dijadikan tempat pemandian seorang putri, tapi tempat ini masih bermanfaat. Bisa dijadikan spot mancing, spot jalan-jalan, dan spot untuk berwisata bersama keluarga. Tapi di sini bagusnya kayaknya mancing kayaknya.
kita ke depan nih harus bawa pancing. Kita mancing di sini. Banyak ikan apa ya? Ikan krup. Apa ikan krup? Saya juga nggak tahu ya. Ikan mujair banyak di sini. Dan tempat saya berdiri ini ada di tengah taman Putropang ini adalah pintu Kop. Dulunya adalah gerbang yang menghubungkan istana dengan Taman Gairah, Taman Putropang ke Taman Gunungan yang tadi kita datangi. Saya sudah berada di depan pintunya untuk masuk ke Taman Kerajaan. Saya merasa menjadi seorang tamu raja. Ya, saya masuk ke dalam. Ternyata saya sudah sampai di dalam Taman Raja. Lihat, ini aja tebalnya ada sekitar 2,5 meter. Ayo kita main-main di Taman Raja. Abang ada di taman ini bang, berasa jadi sultan nggak bang? Berasa banget ya kan, gagal kali ya kan? Oh gagal kali bang. Ya. Oke bang, 2 kata untuk Taman Putropang bang. Harus bersih, ditingkatkan lagi fasilitasnya, itu aja dari saya. Oke mantap bang, kita bersama abang TNI Ya, Deden. Ini dari entertainment. Oh ya, Semoga sukses dan jaya selalu. Banyak disaksikan. Disaksikan. Jangan lupa subscribe. Di bawah ini. Ya, oke mantap. Oke, bang. Dan teman-teman, mungkin sedih sekali ini perjalanan terakhir kita. Tapi bukan untuk yang terakhir, tapi terakhir di video ini untuk kawan-kawan yang ada di Aceh maupun luar Aceh, mau di darat maupun di laut, di dalam negeri, luar negeri, di bumi maupun di luar angkasa. Tetap stay tune terus di channel kita Sarjana Entertainment. Channel ini akan kita jadikan referensi untuk kita berwisata ke Aceh, baik Aceh maupun luar Aceh. Tetap ikuti kita. Buat kawan-kawan yang mau request kita mau expose wisata di mana, boleh tulis di kolom komentar. Buat kawan-kawan jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini kalau kawan-kawan memang suka. Oke, tetap setia dengan channel Sarjana Entertainment.